Ketika tersangkanya melarikan diri, asetnya sudah disita oleh Tipikor. Ketika meninggal dunia dan lain-lain yang tidak jelas ini tersangkanya atau terdakwanya, maka sama termasuk mungkin di pelabuhan yang barang-barang yang tidak bertuan itu atau illegal logging yang tidak bertuan itu, itulah yang dilakukan perampasan aset. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Tentang masalah perampasan aset, saya memberikan apresiasi kepada tim ahli ini. Mudah-mudahan nanti akan segera kita mendapatkan naskahnya untuk itu. Tadi kan dibagi dua itu Pak ya. Ada yang keputusan pengadilan, ada yang non keputusan pengadilan. Tapi kalau saya mohon penjelasan lah ini. Tapi di belakang disampaikan semuanya harus berdasarkan keputusan pengadilan, Pak. Jadi kan perampasan aset ini kan ketika tindak pidana korupsi yang kita masukkan nanti, ini mau penjelasan apa saja kira-kira tindak pidana yang akan dimasukkan di dalam perampasan aset ini. Tentunya tindak pidana korupsi, narkoba, dan lain-lain. Nah, setahu saya, mohon penjelasan nanti Pak, bahwa ketika tindak pidana itu yang tercantum dalam perampasan aset itu, kalau tindak pidana pokoknya itu tidak berjalan dengan baik, itu baru alternatif perampasan aset. Seperti tindak pidana korupsi yang disampaikan Bapak tadi, ketika tersangkanya melarikan diri, asetnya sudah disita oleh Tipikor. Ketika meninggal dunia dan lain-lain yang tidak jelas ini tersangkanya atau terdakwanya, maka sama termasuk mungkin di pelabuhan yang barang-barang yang tidak bertuan itu atau illegal logging yang tidak bertuan itu, itulah yang dilakukan perampasan aset. Tetapi kalau tindak pidana pokoknya itu tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, tidak ada hambatan di situ, maka tindak pidana pokoknya itu yang jalan. Tidak boleh tindak pidana perampasan aset masuk di situ gitu loh. Kalau tindak pidana pokoknya yang jalan terus, seperti yang saya katakan tadi korupsi, ya kalau tersangkanya ada, ya tidak bisa dilakukan perampasan aset. Tetapi ketika itu nggak ada, melarikan diri segala macam, nggak jelas pemiliknya barang itu, barulah dilakukan. Artinya ketika suatu tindak pidana korupsi itu berjalan, nah kalau tidak berjalan, belok kiri atau belok kanan ke perampasan aset. Menurut pengetahuan, tapi mohon penjelasan mungkin lebih jelas lagi supaya kita nanti di dalam pembahasan akan lebih jelas. Nah, yang saya ulangi lagi Pak, mana kira-kira saran Bapak tindak pidana yang kita memasukkan di perampasan aset ini? Narkoba, korupsi, apalagi gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.